Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Raka dengan NPM 24010510111. Saya mahasiswa dari D3 Perpajakan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Good Corporate Governance atau GCG dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Materi ini terkait dengan mata kuliah etika dan hukum bisnis. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan dituntut untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan tata kelola yang baik dan tanggung jawab sosial. Dua konsep utama yang mendukung hal ini adalah Good Corporate Governance atau GCG dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Di sini saya akan pertama-tama menunjukkan pengertian Good Corporate Governance atau GCG. GCG adalah sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pihak berkepentingan lainnya guna menciptakan perusahaan yang sehat, berkelanjutan, dan memiliki reputasi baik. Menurut Danang Febrianto, GCG adalah pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada manfaat GCG. Penerapan GCG memberikan banyak manfaat. Antara lain yang pertama melindungi kepentingan stakeholder termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Yang kedua, mitigasi risiko bisnis jangka panjang, mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan praktik bisnis yang tidak etis. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor, mitra bisnis, dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam penggunaan sumber daya perusahaan. Yang terakhir ada menarik lebih banyak investasi karena perusahaan yang menerapkan GCG dinilai lebih stabil dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip GCG. Yang pertama ada transparansi. Perusahaan harus menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses termasuk laporan keuangan dan kebijakan strategis. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap organ perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang jelas baik dari segi tugas maupun wewenang. Yang ketiga ada tanggung jawab. Perusahaan wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat serta lingkungan. Yang keempat ada independensi. Pengelolaan perusahaan harus bebas dari tekanan atau pengaruh pihak tertentu yang bisa menghambat objektivitas. Yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan, yaitu di mana semua pemangku kepentingan harus diperhatikan. Ada pengertian dari Corporate Social Responsibility atau CSR, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut Wijaja dan Yeremia, CSR bukan hanya sekadar program sosial perusahaan, tapi juga bentuk kerjasama antara perusahaan dengan stakeholder untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Regulasi CSR di Indonesia. Di Indonesia, CSR diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UPT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Kewajiban CSR berlaku bagi perusahaan yang beroperasi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, beroperasi di bidang lain yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Jika perusahaan yang termasuk dalam kategori ini tidak melaksanakan CSR, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya manfaat CSR. Menurut J.G. Freinas dalam jurnalnya Beyond Corporate Social Responsibility, manfaat CSR bagi perusahaan meliputi yang pertama yaitu mematuhi regulasi dan hukum sehingga menghindari sanksi hukum. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan yang dapat berkontribusi pada loyalitas pelanggan dan kepercayaan investor. Yang ketiga, menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan dengan menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat. Yang
keempat, memperoleh license to operate, yaitu izin sosial dari masyarakat untuk menjalankan bisnisnya. Yang kelima, mengurangi risiko konflik sosial sehingga operasional perusahaan bisa berjalan dengan lebih lancar. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis CSR. Yang pertama ada community relation, yaitu perusahaan membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui komunikasi dan keterbukaan informasi. Jenis yang kedua ada community service, yaitu perusahaan menyediakan layanan sosial seperti program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir ada community empowerment, yaitu perusahaan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha kecil, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terkait materi yang telah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah GCG dan TCR adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam memastikan keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. GCG berfokus pada tata kelola perusahaan yang baik, sementara TCR memastikan bahwa perusahaan turut serta dalam pembangunan sosial dan lingkungan. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga membangun reputasi yang baik, menciptakan dampak positif bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. I text a postcard sent to you.